Kata Ibnu Ma'in laisa syai' ataupun la syai'. Maka wallahu a'lam, rawi ini rawi yang dhaif. Maka dari jalan yang kedua dari Aisyah yang dhaif dengan hadis Abi Hurairah yang hasan lidzatih ataupun yang jayyid karena telah datang riwayat Muhammad ibn Munkadir menguatkan, maka bisa jadi derajat yang jayyid tadi ditambah hadis Aisyah yang dhaif bisa menjadi sahih li ghairi wallahu a'lam. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, dan mengatakan Al-Wadi'i rahimahullah hadis yang sahih. Maka kesimpulannya barakallahu fikum dari pembahasan hadis yang sahih yang terakhir ini dari jalan Abi Hurairah dan juga dari jalan Aisyah menjadi pendalilan, sudahlah, please jangan ribut-ribut ngurusi kapan masuknya bulan Dzulhijjah, di mana pemerintah kita terlambat 1 hari dan pemerintah Saudi di awal daripada kita, lebih awal daripada kita. Kita kembali kepada pertanyaan, antum tinggal di mana ya akhi? Antum tinggal di Saudi? Pertanyaan ini maksudnya kamu tinggal di Saudi sehingga hari Arafah adalah hari Jumat, atau antum tinggal di negara NKRI tercinta Indonesia sehingga ingin melaksanakan puasa Arafah. Dohirnya dia tinggal di mana dari pertanyaan? Dari Indonesia ya? Bukan jadi orang-orang Saudi ataupun kerja di Saudi, bukan. Maka dohirnya jika dia yang bertanya, Abu Dafah Perbaungan ini bertanya sebagai orang Indonesia yang akan melaksanakan Idul Adha di Indonesia dan puasa Arafah di Indonesia, maka seperti ucapan Nabi tadi, sumu yauma yasumun waftiru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Maka puasalah kalian Ramadan dengan kaum muslimin, dan masuk bulan Dzulhijjah untuk puasa Arafah dan yang lainnya mengikuti kaum muslimin. Maka ini nasihat Nabi, bukan nasihat saya yang penuh dengan kekurangan. Tapi ini nasihat Nabi, dan kami sebutkan tadi sanadnya datang dari 2 sahabat dan kesimpulannya hadis yang sahih li ghairi. Nabi kita mengajak persatuan. Apa? Puasalah dan berbukalah dengan kaum muslimin mengikuti pemerintah. Kesimpulannya sekarang kita tekankan, jika penanya Abu Dafah dari Perbaungan ini, dari Medan ini, memang mau melaksanakan puasa Arafah, maka ikuti pemerintah kita, tidak mengikuti pemerintah yang ada di Saudi. Kenapa? Karena ucapan Nabi ini yang pertama, sumu yauma yasumunan nas waftiru yauma yuftirun wal adha yauma tudahhun. Maka puasa Arafah dengan pemerintah di negeri kita, dan juga melaksanakan Idul Adha dengan pemerintah di negeri kita. Untuk apa ucapan Nabi ini? Mengumpulkan dari perpecahan yang ada, menjadikan kaum muslimin sofan wahida, satu sof, satu kekuatan. Tidak ada ikhtilaf di hari Id, yang sana Id ikut Saudiyah, yang sana Id ikut pemerintah. Bukan seperti itu ajaran kaum muslimin. Dalam satu negeri mengikuti pemerintahnya. Di sisi lain, ternyata justru kita berkeyakinan, dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kita tidak membuat gonjang-ganjing, ikhtilaf dalam permasalahan Saudiyah lebih dahulu dari kita, kemudian dibahas lebih ringkas dan rinci mana yang benar, dan juga mungkin bisa akan jadi sedikit memburukkan dari pemerintah kita karena mungkin kurang teliti. Harusnya terlihat hilal karena di Saudi yang lebih barat dan kita di timur harusnya lebih terlihat. Itu tidak ada kriteria ucapan seperti itu. Syubhat seperti itu tidak ada. Syubhat yang biasa dilemparkan oleh orang-orang yang cenderung
mungkin niatnya ikhlas tapi bisa mengajak kepada perpecahan, kita ikuti Saudiah. Maaf Mas, kita tanya, kenapa? Bukankah kalian linggih di NKRI tercinta, atau kalian jadi TKW ataupun bagaimana di Saudiah? Enggak, aku orang Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah Saudiah bla 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 lebih dipercaya. Banyak masyayikh ahli sunnah. Tapi apa hubungannya? Karena dalam permasalahan ini bukan permasalahan mereka lebih terpercaya atau tidak dan ditakutkan menjadi provocation. Ucapan ini mendiskreditkan pemerintah Indonesia yang seakan-akan bermudah-mudahan never ever. Kita berhusnudzon kepada mereka dan ini amanah mereka fi raqabatihim, di leher-leher mereka menentukan hari raya, hari Idul Adha bagi kaum muslimin yang ada di negeri NKRI semuanya sekitar 350 juta dan kaum musliminnya 99, kita kurangi menjadi 290 juta misalnya, semuanya bertumpu kepada fatwa MUI, maka mereka bertanggung jawab untuk ini. Maka mereka yang mengatakan misalnya kita lebih baik mengikuti Saudiah, apa alasannya? Dicari, dicecar. Apa alasannya? Adakah hadis? Adakah Al-Quran? Adakah asar sahabat? Justru kebalikannya. Hadis dari Nabi ini, dari Abi Hurairah dan Aisyah, beritahu hadis ini. Yang kedua, di sana ada hadis-hadis lain dan ayat. Apa? Keyakinan ahli sunnah mengikuti taujihat, perintah dari pemerintah kaum muslimin yang ada padanya penyebab masuk kepada surga. Pendalilan yang pertama di dalam ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemerintah kalian. Maka kita di sini mengamalkan surat An-Nisa ini, mengikuti pemerintah kita dengan berpuasa Arafah dengan pemerintah, dengan melaksanakan Idul Adha dengan pemerintah. Itu dalil yang jelas. Dan dalil yang kedua, kita berkeyakinan justru dengan kita beribadah puasa Arafah dengan pemerintah dan menyembelih sembelihan di hari Id dengan pemerintah dan melaksanakan sholat Id dengan pemerintah, kita yakini dengan taat kita kepada pemerintah dalam perkara ini pun penyebab kita masuk surga. Maka telah datang hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, yang maknanya sumu ataupun ya ayuhan nas sumu syahrakum sallu khamsakum wa'budu rabbakum wa ati'u dza amrikum. Maka taatilah dari pemerintah kalian. Apa kata Nabi? Tudkhilunal jannah rabbakum. Maka di dalam hadis yang agung ini barakallahu fikum dijadikan mizan di dalam syariat Islam ini, bahwa mizan kita masuk surga dengan taat kepada pemerintah. Maka di hadis Abi Umamah yang kami sebutkan tadi, ibudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, wasallu khamsakum, dan salatlah bersama kaum muslimin 5 waktu, wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan kalian, bulan Ramadan, wa adu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u dza amrikum, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian, tadkhuluna jannata rabbikum, kalian dijamin masuk surga. Dari hadis ini, taat kepada pemerintah dalam permasalahan mubah dan permasalahan ibadah, taat kepada mereka dari penyebab masuk surga. Wa ati'u dza amrikum tadkhuluna jannata rabbikum, taatilah pemerintah kalian, kalian akan masuk surga. Bukan kita ini adalah, kata mereka orang-orang Khawarij, itu mah ulamanya pemerintah, itu mah para penjilat pemerintah. Kapan kita menjilat?
paling menjilat walls, es krim dia. Adapun menjilat pemerintah bagaimana caranya? Alhasil kita mengamalkan hadis yang ada. Adapun kelompok Al-Khawarij tentunya mengkafirkan pemerintah. Mereka benci hadis-hadis seperti ini, namun kita sebagai ahli sunnah kita mentaati pemerintah, apalagi dalam permasalahan ibadah. Ditetapkan ini hari Id al-Adha, ini hari Arafah. Pemerintah menganjurkan dan memutuskan diisbat bahwa hari Sabtu puasa Arafah, bukan hari Jumat. Ya sudah, kita ikuti. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang agung, menjadi mizan, timbangan bagi kita, neraca bagi kita. Ingin masuk surga, diantaranya taati pemerintah kalian. Maka hadis ini mahal. Bagaimana kedudukannya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dan Imam Ibnu Hibban di dalam Sunannya, dan Al-Hakim di Mustadraknya. Dari jalan Muawiyah ibnu Saleh ibnu Haidar, dari Sulaim ibnu Amir, dari Abi Umamah. Maka hadis ini semua rijalnya thiqah. Sulaim ibnu Amir thiqah, kecuali Muawiyah ibnu Saleh dan dia ibnu Hudair saduq hasanul hadis. Maka telah dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh dua muhadis era now. Syekh kami Muqbil Al-Wadi hasankannya di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitabnya Al-Mishkah. Maka mau apa lagi? Setelah kita mengetahui bahwa ucapan Nabi, sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas wal adha yauma tudahunan nas, kita berbuka puasa melaksanakan sholat Idul Adha dan Fitr dengan pemerintah. Juga di dalam hadis Abi Umamah, wa ati'u da amrikum tadkhulunal jannah, maka taatilah pemerintah kalian masuk surga. Maka mereka yang mengatakan kami lebih baik mengikuti pemerintah Saudiah dan dia hidup di Indonesia, kita tanyakan mana dalil. Jangan sampai-sampai menjadi provokator, setidaknya mendiskreditkan pemerintah kita. Kenapa memilih negeri yang lain? Apakah alat-alatnya kurang canggih? Kita husnudon, hanya alat-alat. Maka ditakutkan kepada itu, malah tidak ada amanah dari pemerintah kita, itu bisa menjadi provocation. Dan yang kedua, Nabi mengajak kepada kita untuk menjalin hubungan baik sesama kaum muslimin dalam permasalahan khilaf yang ada toleransi ini. Maka inilah yang kita bisa berikan, sehingga kapan kita puasa Arafah dengan mengikuti pemerintah, kapan kita sholat Id dengan mengikuti pemerintah, kapan kita masuk hari sembelihan 10 Dzulhijjah dengan mengikuti pemerintah, dan mengikuti pemerintah menyebabkan kita masuk surga, maka memilih apa lagi? Ibadah kita sekarang puasa Arafah dan sholat Id ibadah. Ikut lagi pemerintah dalam peribadatan, masuk surga. Maka daripada kita memfatwakan, mengajak kepada pemerintah Saudiah, maka dari segi dalil apa? Al-Quran tidak, sunnah tidak, athar sahabat tidak, bahkan bisa jadi masuk kepada provocation dan mengajak perpecahan di antara kaum muslimin, yang mana Nabi telah meredamnya dengan puasalah dan berbukalah dan melaksanakan sembelihanlah bersama kaum muslimin dan pemerintahnya di antara kalian. Maka khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk Nabi Muhammad, hadis man indak ya Hudzaifah. Wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min hadits man Utsman bin Affan. Ijlis. Indak ya Abdurrahman min hadits man. Setiap Jumat kita membaca wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min hadits man. Waduh, siapa yang bisa jawab indak ya An? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Min hadits man, yang tahu saja. Hadits Jabir. Diriwayatkan
Imam Muslim. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahsantum. Maka dari hadis Jabir ini kita kembali kepada ucapan Nabi lebih baik daripada kepada ucapan manusia yang mengatakan lebih baik mengikuti pemerintah Saudiah yang tidak ada dalil. Wa naktafi ila huna.